Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ichan Crochet. Kali ini kita akan belajar untuk membuat peci rajut dewasa motif mozaik anyaman. Baiklah teman-teman, untuk peci rajut seperti biasa, bagian part A-nya ini sudah ada videonya. Silakan teman-teman klik link yang ada di atas atau lihat link yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Part A-nya sampai round 11 dengan jumlah 144 stitch. Jadi di video ini kita hanya akan membuat motifnya saja ya. Motifnya ini kelipatan 12 teman-teman. Nah, seperti ini motifnya. Sebelum masuk ke pengerjaannya, kita lihat dulu ukurannya ya. Untuk tinggi pecinya sekitar 16,5 sampai 17 cm. Ini masih bisa disesuaikan lagi nanti. Kemudian untuk keliling pecinya ini 54 cm, bisa melar sampai 57 cm. Baik, untuk alat, bahan, dan istilah yang kita gunakan sebagai berikut. Jika sudah sampai nanti di round 11, diameternya akan menjadi 16,5 sampai 17 cm. Ini adalah diagram mozaik yang akan kita pakai. Cara pembuatan diagram ini dan pembacaannya sudah ada di video yang saya cantumkan di kolom deskripsi, atau silakan teman-teman klik link yang muncul di pojok kanan atas ya. Oke, benang A saya di sini biru tua, benang B-nya biru muda. Oke, kita mulai pembuatan untuk motifnya ya teman-teman. Untuk baris pertama yaitu baris B1. Baris B1 ini saya berarti menggunakan benang biru muda ya. Ini benang B-nya. Langsung masukkan ke dalam loop yang ada di hakpen tadi setelah slip stitch akhir round 11 ya untuk part A-nya. Nah, setelah benang B-nya masuk pada loop, tahan pada hakpen seperti ini, kita tidak memakai chain 1 ya, jadi pengantarnya tidak perlu satu rantai. Setelah masuk seperti ini, langsung tusuk pada tempat kita slip stitch round akhir part A itu. Nah, yang di sini ya, sebentar coba kita kondisikan dulu. Nah, di sini ini tempat slip stitch kan, chain ketiga awal untuk round 11. Nah, di situ kita tusuk, ambil benangnya, kemudian langsung kita buat SC. Untuk benang A ini tidak ikut jalan ya. Kalau di mozaik, benang yang tidak dipakai itu ditinggal di awal baris, di awal round. Oke. Di sini kita hanya mengerjakan benang B saja. Jadi satu baris satu warna. Kemudian di sebelahnya kita buat SC back loop. Tusuknya dari atas kalau SC back loop ya, bukan dari depan. Tusuk dari atas buat SC. Tusuk lagi dari atas di tengah rantai itu, lewati back loop buat SC. Dari atas tusuknya buat SC back loop. Nah, seperti itu ya. Cara membuat SC-nya sama, tapi tempat menusuk hakpennya itu yang berbeda. Maka dari itu yang ini namanya SC back loop. SC yang hanya dibuat dengan melewati loop bagian belakang rantai. Lanjutkan teman-teman membuat SC back loop ini ya. Jika nanti teman-teman ketemu pada posisi rantai yang seperti ini, nah yang ini nanti kan pada part A-nya ada rantai 2 ya. Nah, tetap tusuknya dari atas rantai ya. Tetap tusuknya dari atas supaya melewati back loop-nya. Jaga kestabilan SC-nya, jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu kendor. Sesuaikan dengan part A-nya tadi. Nah, front loop yang tertinggal di bagian depan ini akan menjadi tempat kita untuk mengait saat membuat DC front loop nanti. Kalau nanti di akhir round, tahan 2 loop pada hakpen seperti ini, 2 lengkungan benangnya.
Jangan selesaikan SC terakhir, selesaikan nanti dengan benang A. Nah, ini sekaligus mengganti warna setiap di akhir putaran, di akhir baris. Oke, untuk baris yang kedua, benang B-nya kita tinggal di depan. Ini SC yang pertama ya, jadi tidak pakai slip stitch, langsung muter aja teman-teman. Untuk round A2, kita akan membuat DC front loop, gulung benang posisi seperti ini. Kita akan lihat front loopnya, karena yang awal tadi adalah SC back loop yang dibuat di chain ketiga awal, jadi front loopnya yang ini teman-teman ya. Oke, ini tadi kan rantai 3 ya, tuh 2 3. Nah, yang ininya yang kita ambil front loopnya. Memang kurang kelihatan, tapi kalau udah tahu di situ rantai ada satu helai benang yang nyempil di bagian depan, nah di situ front loopnya ya. Oke, kita ambil front loop yang warnanya sama dengan benang yang sedang kita kerjakan atau nomor 2 dari atas. Cungkil dari bawah, ambil benang, buat DC seperti biasa. Benang B tinggalkan. Lanjutkan membuat SC back loop. Ingat, membuatnya tusuk dari atas. Satu SC back loop. Kemudian di sini dari atas ambil 2 SC back loop kedua. Di sini lagi SC back loop ketiga. Buat DC front loop lagi, gulung benang front loop kedua dari atas. Nah, di sini tusuk dari bawah, ambil benang, lewati 2 loop, lewati 2 loop. Biasanya DC front loop ini dibuat di front loop yang sama warnanya dengan benang yang sedang kita kerjakan ya. Lanjut membuat 3 kali 1 SC back loop. Untuk mempermudah pengerjaannya, nanti teman-teman boleh simak bagian bawah video, itu ada pola tulisnya. Di situ teman-teman baca ya. Untuk SC back loop saya buat SCBL, DC front loop saya lambangkan dengan DCFL. Silakan teman-teman lanjutkan membuat 1 DC front loop dan 3 SC back loop ini sampai nanti ke akhir round. Di akhir round SC back loop terakhir, tahan 2 loop seperti ini. Ambil benang B, masukkan ke dalam 2 loop. Selesai untuk round A2. Kita akan ke round B3. Kita akan membuat 2 kali 1 SC back loop. Ingat menusuknya dari atas ya. Lanjut gulung benang. Kita buat 1 DC front loop. Nah, ini front loopnya ambil nomor 2 ya, atau yang warna benangnya sama dengan yang sedang kita kerjakan. 1 DC front loop. Lanjut 3 kali 1 SC back loop. Dua kali 1 DC front loop. Teman-teman, jika video ini masih terlalu cepat, silakan klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali ya. Oke, karena ini kelipatan 8, ini sudah pas hitungannya 2, 4, 6, 8, sudah 8 stitch, kita tandai dulu dengan peniti penanda. Ini untuk menandai 1 kali rumus untuk diagram tadi ya. Kita ulangi lagi dari awal cara pengerjaannya. 2 kali 1 SC back loop, 1 DC front loop, cungkil dari bawah, ambil, kemudian 3 kali 1 SC back loop,
2 kali 1 DC front loop. Oke, ini 2 kali pengulangannya sudah selesai. Nanti motifnya seperti ini. Teman-teman lanjutkan lagi mengulangi ya. Di akhir round nanti 1 DC front loop terakhir, sisakan 2 loop seperti ini teman-teman. Lalu lakukan pergantian warna benang dengan benang A. Masukkan benang A ke dalam 2 loop. Nah, ini selesai untuk round B3. Kita akan masuk ke round A4. Kita buat 1 SC back loop, lalu 1 DC front loop. Ini ya, ada front loopnya. Nah, di sini. Oke. 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Nah, ini sudah 8 stitch. Kita tandai dulu dengan peniti penanda. Lalu kita ulangi lagi seperti di awal. 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Atau pada pola tulis saya tulisnya 3 kali 1 SC back loop dan 1 DC front loop, 2 SC back loop ya. Oke, motifnya nanti kelihatan seperti ini teman-teman. Silakan dilanjutkan ke akhir round. Ini saya sudah di akhir roundnya. SC back loop terakhir, tahan 2 loop, kemudian ambil benang B, masukkan ke dalam 2 loop ini. Selesai untuk round A4. Kita akan ke round B5. B5 awalnya 1 DC front loop, gulung benang. Nah, ini nanti dulu front loopnya yang ini ya, nomor 2 dari atas. 1 2. Nah, ini benang B nya. Jadi sama dengan yang sedang kita kerjakan. Ini kalau sulit mengambilnya, dicungkil dulu sebelum mengambil benang ya. Oke, 1 DC front loop, gulung. Nah, kalau tadi udah dicungkil, ini lumayan mudah untuk masuk hakpen selanjutnya. Oke, buat 1 DC front loop, kemudian 3 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop, 1 DC front loop. Ini 1 kali rumus untuk motifnya. Pas 8 stitch, beri dulu peniti penandanya. Kita ulangi lagi seperti di awal tadi, membuat 1 DC front loop, 3 SC back loop,
1 DC front loop, 2 SC back loop, 1 DC front loop. Silakan teman-teman lanjutkan berkeliling. 1 DC front loop terakhir, ini sisahkan 2 loop saja. Kemudian masukkan benang A untuk menyelesaikan DC front loopnya. Selesai untuk round B5. Kita akan lanjutkan ke round A6. Untuk awal A6 kita buat 2 SC back loop, 1 DC front loop, 3 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Selesai untuk 1 kali rumus, silakan beri peniti penanda dulu. Kita ulangi lagi, 2 SC back loop, 1 DC front loop, 3 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Motifnya jadi seperti ini. Silahkan teman-teman ulangi. Di akhir round SC terakhir, selesaikan dengan benang B. Selesai untuk round A6, kita masuk ke round B7. Di B7 kita buat 1 DC front loop, DC front loop yang nomor 2. Nah, ini yang sama benangnya dengan yang sedang kita kerjakan. Buat DC front loop, 2 SC back loop, 2 DC front loop, 3 SC back loop. Kita ulangi lagi, 1 DC front loop, 2 SC back loop, 2 DC front loop, 3 SC back loop. Oke, silakan teman-teman lanjutkan. SC back loop terakhir jangan diselesaikan. Masukkan benang A. Nah, seperti ini selesai round B7. Lanjut kita ke round A8. 1 SC back loop, 1 DC front loop,
3 SCB Club, 1 DC front loop, 1 SCB Club, 1 DC front loop. Beri peniti penanda dulu supaya tidak keliru. Kita ulangi lagi ya. 1 SCB Club, 1 DC front loop, 3 SCB Club, 1 DC front loop, 1 SCB Club, 1 DC front loop. Silakan teman-teman lanjutkan. 1 DC front loop terakhir, sisakan 2 loop saja. Masukkan benang B. Selesai seperti ini untuk round A8. Kita ke round B9. Buat dulu 2 SCB Club, 2 DC front loop, 2 SCB Club, 1 DC front loop, 1 SCB Club. Ini untuk 1 kali rumusnya. Kita ulangi lagi ya. 2 SCB Club, 2 DC front loop, 2 SCB Club, 1 DC front loop, 1 SCB Club. Oke, silakan dilanjutkan dulu sampai ke akhir round. 1 SCB Club terakhir, sisakan 2 loop saja. Masukkan benang A. Begini jadinya ya untuk B9 tadi. Kita lanjut round A10. 1 DC front loop, 3 SCB Club. Ulangi lagi, 1 DC front loop, 3 SCB Club. Silakan dilanjutkan sampai ke akhir round. SCB Club terakhir, sisakan 2 loop saja, kemudian masukkan benang B. Teman-teman, untuk 1 tingkatan motif ini hanya sampai round A10 ya. Untuk B11 sampai A18 nanti kita hanya perlu mengulangi langkah-langkah dari round B3. Silakan simak foto dan pola tulis berikut ini.
Di akhir round A18 ada 1 SC back loop. Selesaikan dengan benang A. Kemudian lanjutkan membuat tepian peci. Tepian peci ini hanya menggunakan 1 SC berkeliling. Teman-teman bisa membuatnya 3 atau 4 baris. Sesuaikan dengan tinggi peci yang teman-teman inginkan ya. Kalau tinggi peci ini tadi 16,5 sampai 17 cm. Kalau kurang dari itu, silakan teman-teman buat listnya kecil saja. Ini sudah selesai, tinggal di slip stitch, kemudian bisa di chain 1 dulu. Potong benangnya sudah boleh ya. Lalu rapikan nanti ke bagian dalam pecinya. Ingat, jangan dibakar karena hasil bakarnya nanti itu membuat benangnya keras dan tajam. Baik teman-teman, itu saja dulu tutorial singkat, lumayan singkat ya, hanya motifnya saja untuk peci mozaik kita kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.